Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Alhamdulillah saya bersama IATV Indonesia berkunjung di kantor Rukun HNSI ya, Mas Ipung di wilayah TPI Kluwut. Dan ini Bang Amrullah dari TFW Indonesia mau konfirmasi atau tanya-tanya kepada salah satu pengurus Rukun HNSI di Desa Kluwut, ya, cabang Kabupaten Brebes. Oke, monggo Bang Amrullah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi di kontennya Mas Sakwah ini yang sangat luar biasa untuk di Desa Kluwut. Bahasa saya ini nama saya Amrullah dari asli Makassar ya Pak. Benar. Istilahnya kalau di Jawa ini yang saya tangkap sedulur KB ya. Apa artinya sedulur KB Pak? Saudara semua. Saudara-saudara semua sedulur KB. Jadi di sini saya bersama bahasanya kalau di Makassar itu orang jagonya ini, orang jagonya salah satu orang jagonya di HNSI Kabupaten Brebes ya. Ini maksudnya di Kluwut ini cabangnya atau bagaimana ini, Mas? Ya, perkenalkan diri dulu, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari Pak Amrullah. Okay. Saya dari HNSI DPC Kabupaten Brebes, yang mana dalam kepengurusan kami itu nginduknya di Kluwut. Segala sesuatu yang kami tangani adalah unsur kenelayanan. Ya, apa yang barusan tadi Pak Amrullah bicarakan itu benar. Di sini di Kluwut sendiri DPC HNSI bernaung dan membawai Rukun HNSI yang diketuai oleh Bapak Damir selaku Ketua Rukun HNSI beserta jajarannya gitu. Saya selaku pengurus DPC HNSI untuk membantu segalanya, baik urusan kenelayanan terkait administratif maupun perizinan dan tingkat dari keluh kesahnya para ABK. Insya Allah seperti itu. Siap. Oke, Mas. Jadi kurang lebih kalau tidak salah 2 bulan lalu ya, kalau tidak salah 2 bulan lalu DFW Indonesia melalui proyek Safe Sisi ini sempat koordinasi juga dengan HNSI ini. Bagaimana ABK perikanan, awak kapal perikanan. Jadi kalau ABK perikanan otomatis yang buruhnya ya kalau tidak salah. Ya. Jadi kami pakai istilah itu awak kapal perikanan. Jadi awak kapal itu nakoda masuk ke dalam ABK-nya. Kemudian AKM juga ya, ini. Jadi bagaimana awak kapal perikanan ini terlindungi itu selama mereka bekerja di atas kapal. Akhirnya kami berinisiasi dengan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan HNSI itu untuk mendorong hal seperti itu. Ini bagaimana sebenarnya perkembangannya nih, Mas? Ya, itu untuk terkait dengan perlindungan awak kapal baik nakoda maupun ABK yang berangkat ke laut. Itu yang jelas adanya program dari Pak Amrullah terkait dengan perlindungan ABK. Itu jelas ada unsur motivasi yang kuat baik dari pemilik kapal maupun para awak kapal. Iya, terbukti dengan adanya kerjasama BPJS Ketenagakerjaan ber-MOU sama kami DPC HNSI untuk menindaklanjuti hal-hal yang sekiranya jaminan-jaminan perlindungan awak kapal terpenuhi. Insya Allah bisa terpenuhi. Dan iya, dari sekian waktu 2 bulan lamanya kami sudah berkembang dari MOU BPJS Ketenagakerjaan itu sudah banyak masuk yang mendaftar seketika kapal itu mau berangkat beserta ABK-nya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan insya Allah semakin kedepannya ya kami tetap sosialisasi dan memberikan gambaran kepada para awak kapal agar adanya perlindungan nelayan ini bisa tercover. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Mas, dari saya sebelum iklan masuk ini, mudah banyak iklan masuk. Ada pernah nggak teman-teman yang didaftarkan BPJS ini mengalami kecelakaan kerja atau bagaimana dan terselesaikan itu? Ada nggak contohnya yang pernah dialami? Baru kemarin itu ada salah satu ABK awak kapal yang mengalami kecelakaan. Begitu kontak sama kami, ABK tersebut itu langsung ke
langsung ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Iya. Nah, kebetulan pada saat hari itu hari libur, sehingga untuk menghandle kepada BPJS Ketenagakerjaan belum sempat. belum bisa. Keburu si ABK korban itu langsung ke rumah sakit. Nah, dari penanganan itu kami sudah berusaha untuk menghandle permasalahan ini, baik itu biaya operasionalnya di rumah sakit sudah kami siapkan dan sudah kami laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Cuman mungkin karena baru beberapa kemarin ya, istilahnya belum lama, mungkin lagi diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti cepat terrealisasi kan, Diselesaikan, gitu ya. ya. Jadi bisa dikatakan ini pengalaman pertama menangani permasalahan nih Betul. seputar ketenagakerjaan. Terakhir Mas, apa harapannya Mas Ipung nih kepada pemilik kapal atau kepada nakoda nih atau kepada awak kapal perikanan terkait cara melindungi dirinya nih? Ya. Silakan Mas. Jadi gini, kalau menurut kami terkait dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ataupun perlindungan nelayan, Iya. jelas kami itu berharap sebagai pihak kepengurusan HNSI itu yang pertama adalah bagaimana nelayan itu terlindungi Iya. dari sifat yang namanya, maaf ngomong, kecelakaan itu kan rawan sekali untuk nelayan di laut, betul. ya kan, sehingga paling tidak itu meringankan dari pihak ABK dan juga bisa meringankan oleh pihak pemilik kapal. Betul. Yang pertama di situ. Dan yang kedua, kami berharap bahwa keseluruhan awak kapal itu bisa memahami tentang hal seperti ini. Iya. Artinya apa? Sekian lamanya itu posisi awak kapal hanya taunya kerja dan kerja. Ketika ada suatu kecelakaan, taunya si pemilik kapal. Kan gitu. Adanya perlindungan nelayan sejak peraturan-peraturan yang sudah berjalan, itu mereka itu enggan mau tahu gitu. Sehingga kami tetap sebagai pihak kepengurusan HNSI kepingin para awak kapal itu memahami dan mengikuti anjuran dari perlindungan nelayan itu. Luar biasa. Artinya suatu kesejahteraan buat awak kapal itu bisa tercover. Ada jaminan Seperti di itu. situ. Istilahnya ada jaminan. Siap. Mudah-mudahan bisa semua mengerti seperti itu. Alhamdulillah. Makasih banyak atas waktunya Mas Ipung. Jadi buat sedulur KB, terutama nih yang awak kapal perikanan yang berada di beroperasi di Desa Kluwut. Sangat mudah sekarang. Di zaman-zaman dulu itu belum ada sistem seperti ini nih. Kalau kita sakit siapa yang bantu biayanya? Jangan sampai kita ABK ini gaji tidak seberapa, sakit kecelakaan harus keluar duit lagi. Sekarang sudah ada HNSI di Pelabuhan Kluwut. Itu bisa mendaftarkan secara pribadi atau secara didasarkan oleh kolektif juga boleh oleh pengurus kapalnya untuk BPJS Ketenagakerjaan, asuransi jiwanya dan sebagainya itu. Dan itu salah satu bentuk perlindungan. Betul sekali Mas Sakwat itu. Perlindungan bagi diri kita sendiri karena kita bekerja ini bukan buat diri kita. Ada di belakang anak istri nih. Itu. Takutnya terjadi apa-apa yang kita tidak harapkan, mereka juga akan terkena imbasnya dari dampak kecelakaan kerja yang kita alami. Demikian dari kami, sedulur KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua.